Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan bisnis Anda lancar sampai sekarang. Sekarang kita ngebahas tentang bagaimana persiapan kita menjadi seorang pengusaha yang sukses. Pengen kan? Mau kan jadi pengusaha yang sukses? Jadi bisnismen yang tangguh, yang kuat, yang sukses, banyak duitnya? Pasti mau. Mudah-mudahan kamu nanti akan menjadi salah satunya, menjadi bisnismen yang tangguh, yang kuat, yang banyak uangnya, tidak masalah dengan yang namanya finansial ataupun keuangan. Ya, amin. Ya, teman-teman, untuk menjadi orang yang kaya, kita harus benar-benar apa ya, paham banget bagaimana kita harus membuat diri kita itu pantas jadi orang kaya. Jadi kita harus bangun mental kita sebagai orang yang kaya. Jadi mental orang kaya, sadar kaya. Yes. Jadi udah siap belum jadi orang kaya? Mudah-mudahan kamu udah siap ya. Oke, teman-teman, saya di sini tuh ngebahas tentang bagaimana kita mempersiapkan mental kita untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Jadi persiapannya itu kalian harus mempunyai tindakan 4, mempunyai action yang 4. Salah satunya adalah berani bertindak. Kenapa kita menjadi pengusaha yang sukses itu harus berani bertindak? Harus berani bertindak, ambil posisi, ambil keputusan, berani ambil keputusan. Itu yang harus kita punyai. Ya, terus kemudian berani gagal, karena tidak ada orang sukses kalau nggak ada orang gagal. Tidak ada orang sukses kalau nggak ada yang gagal, ya kan? Jadi kita harus berani gagal sehingga kita ketika menemukan kegagalan-kegagalan itu sudah tidak takut lagi, udah berani, sikat lagi, gas lagi. Wah, ternyata saya di sini gagal nih. Kita ambil pengalaman, kita ambil pengalaman yang berharga tersebut, kita ngerti, kita terima, kita ikhlaskan, set langsung ambil pengalaman, ambil posisi yang lain, ambil keputusan yang lain, beraktivitas di jenis usaha yang lain, mungkin bisa seperti itu. Terus kemudian harus bersikap optimis. Optimisme itu penting. Kenapa? Kita tuh harus yakin, harus percaya diri, harus bersifat optimis, positif tentunya ya. Kenapa? Karena pengusaha itu kalau sikap kita positif, ya kan? Jadi kalau saya bahasanya gini, ketika kita berpikir hal yang negatif akan terjadi negatif seterusnya. Begitu sebaliknya. Ketika kita berpikir dengan positif feeling kita, kita akan menghasilkan satu hal yang positive thinking. Ketika sudah kita memikirkan hal-hal yang baik, positive thinking, insya Allah akan menghasilkan action yang positif juga. Nah, ketika kita actionnya sudah positif, insya Allah hasilnya pun akan positif. Besar dan kecil relatif, sesuai dengan sebesar apa effort kita, gitu ya. Kemudian komitmen yang tinggi. Kenapa sih pengusaha itu harus komitmen? Ya, kita manusia itu harus benar-benar komitmen dengan apa yang sudah kita putuskan. Kalau kita sudah putuskan A, ya kita harus menjalankan hal yang A itu. Jadi harus komitmen. Yang namanya komitmen itu harus istiqomah. Harus istiqomah ya. Gitu teman-teman. Di sini saya ada beberapa strategi yang biasanya orang kaya lakukan untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai kekayaan yang maksimal. Biasanya mereka menambahkan pundi-pundi income, calon-calon income mereka itu dari sisi yang pertama bisa jadi di investasi saham, investasi di bursa saham, ya kan, beli saham-saham orang gitu ya. Terus kemudian bisa jadi kita bisnis online. Jadi bisnis online itu seperti di marketplace dan lain-lain, kita join barang teman dan lain-lain, itu semuanya bisa dilakukan. Bahkan sekarang itu ngomongin marketplace dan e-commerce itu udah lumrah dan banyak sekali ya. Mungkin kamu juga udah paham tentang bisnis online, ya kan? Terus kemudian investasi di dunia properti. Investasi di properti itu penting teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya aset properti itu kesini, kesini, kesini itu semakin naik. Atau semakin lama tuh semakin naik bukan semakin turun. Nah itulah kenapa investasi di properti itu benar-benar sangat penting dan bisa menunjang buat perekonomiannya kalian. Jadi passive income mungkin bisa jadi dari properti juga ya. Kemudian bisnis franchise itu juga perlu. Jadi kalau kalian punya tabungan sekian, jadi di franchise kan, kita ambil franchise produk dari mana, dari mana, dari mana, itu bisa dijalankan dari sana. Kenapa itu bisa menjadi salah satu poin penting untuk kita mengumpulkan income? Karena bisa jadi franchise tersebut menjadi salah satu passive income Anda, ya kan? Kemudian saya sangat-sangat memahami inilah yang menjadi faktor hambatan yang harus kita atasi supaya kita tetap bisa menjadi pengusaha yang sukses.
Rata-rata mereka tidak berani mengambil resiko, terus tidak mau belajar, kurang fokus, kurang percaya diri. Seperti yang tadi ya, harus optimis. Jadi teman-teman, di sini yang saya bilang takut ambil resiko itu contoh misalkan kalian punya peluang di depan, tapi kalian tidak bisa ngambil posisi atau disposisi, wah ini harus gua ambil deh. Resikonya, wah nanti kalau dia kabur atau dia ini nanti jadi nggak punya saya, nanti jadi hilang investasi saya. Nah itu kalian harus benar-benar bisa mengambil keputusan mana yang harus saya ambil dan mana yang tidak. Tapi jangan keburu nafsu atau takut. Waduh peluang begini saya masih belum paham nih, saya harus belajar dulu. At the end of the day, kalian harus berani mengambil posisi, menginvestasikan apapun itu di mana posisinya, tapi harus dengan jelas. Teliti dulu, riset dulu, kira-kira bisnis tersebut pantas nggak kalau kita masuk di situ. Kita bisa chip in nggak di situ. Tapi kita chip in di situ, kita kira aman nggak di situ. Nah itu pelajari, analisa dulu ya. Terus tidak mau belajar itu loh yang benar-benar menjadi momok terbesar di UKM-UKM di Indonesia ini. Mereka itu kalau udah diiming-imingin, kamu harus belajar, ikut seminar, ikut workshop, bayarnya sekian, padahal goalsnya dia itu menambahkan skillnya kalian, menambah pengetahuan, menambah peluang dan kesempatan. Jadi kalian tahu informasi di dunia luar itu seperti apa, di luar bisnis kalian ataupun di dalam bisnisnya kalian sendiri. Nah untuk investasi ke situ tuh biasanya teman-teman ini mulai, aduh bayar ya, aduh mahal lagi gitu ya. Nah rata-rata seperti itu. Tapi ingat teman-teman, bisnis yang jalannya itu spektakuler bisa menghasilkan besar itu kalau kamu bisa menjalankan bisnis sesuai dengan kemampuan atau ilmu kalian yang punya. Jadi kalau saya biasanya ngomongnya begini di forum, haram hukumnya buat kamu untuk berusaha ataupun berbisnis atau berdagang kalau nggak tahu ilmunya. Jadi harus tahu ilmunya dulu. Kalau nggak tahu, cari tahu. Gimana cari tahu? Bisa jadi lewat seminar, bisa jadi lewat media sosial. Kan banyak banget ya informasi-informasi di media sosial mengajarkan bagaimana scale up bisnis, bagaimana apa namanya beriklan, bagaimana berpromosi dalam produk, bagaimana saya menjadi afiliator dan lain-lain. Itu harus belajar. Jadi sebagai bisnismen dan pengusaha harus aware di situ. Kita manusia itu harus belajar sampai dengan nanti ketika memang waktu sudah menjemput kita, ya. Harus tetap belajar. Jangan lupa untuk belajar. Investasi berapapun kalau itu yang pantas kalian dapatkan dan memang kalian butuh ilmu tersebut, bayar. Ikutin acaranya. Nggak harus di bos UKM aja. Banyak seminar-seminar atau ajang-ajang bisnis, pembelajaran ataupun diskusi, sharing-sharing, ketemu network dan lain-lain. Itu juga salah satu metode untuk menjadi kita lebih berpotensi menjadi orang yang sukses. Ya. Yang kedua adalah kurang fokus. Kenapa sih di sini banyak banget orang mengajarkan fokus, 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 fokus. Fokus bukan berarti kita harus doing bisnis di salah satu tempat aja. Padahal tadi kan saya udah bilang kalau kita udah orang jadi orang sukses, kalau kita mau jadi orang sukses kita harus bisa berinvestasi baik di saham ataupun kita beli sahamnya perusahaan teman kita ataupun di saham bursa efek gitu ya, saham global gitu ya. Kita pun juga harus menyiapkan passive income kita dan lain-lain. Wah, itu pasti ribet banget. Ya kan? Akhirnya mereka jadi nggak fokus. Nggak fokusnya gini. Kita ambil contoh lah. Kita misalkan jualan bakso. Jualan bakso laris nih. Laris, terus adalah keuntungan sekian gitu ya. Nah, keuntungan sekian ini daripada duitnya didiemin, kita puterin. Akhirnya buka usaha yang lain. Buka usaha yang lain, dan ternyata gagal di sana. Kembali lagi fokus di bakso yang tadi. Jadi teman-teman, kalian kalau nggak bener-bener bisa usaha yang pertama ataupun satu usaha kalian itu bener-bener bisa apa ya menghasilkan yang luar biasa, jangan sekali-kali buka bisnis yang baru. Fokus pada satu jenis usaha kalian sampai bener-bener menggerilya, apa menggurita maksudnya, sampai bener-bener menghasilkan uang yang besar sekali dan sangat-sangat cukup buat kalian. Baru kalau kalian sudah punya uang yang sangat berlebih, kalau ternyata uang itu pun hilang dalam satu hari, kalian tidak merasa sakit, boleh kalian buka bisnis yang baru atau buka bisnis dengan model, bukan model ya, apa produk yang baru gitu. Tapi kalau selagi masih belum ke arah ke situ, jangan coba-coba teman-teman.
Jadi fokus dalam satu usaha dan usaha itu besarkan dulu. Ketika sudah besar, mau nambah dan merambah ke bidang usaha yang lain, silahkan. Itu uang-uang kalian tuh, ya kan? Jadi harus fokus ya. Terus yang berikutnya adalah kurang percaya diri. Nah ini kadang banyak banget teman-teman di UKM itu bilang sama saya, sepengalaman saya ya, bilang sama saya begini, coach, saya nggak berani nih coach ambil posisi seperti ini, apalagi saya sampai sampai apa namanya menyelesaikan tugas-tugasnya coach nih, suruh beriklan lah, nanti bikin konten segala macem lah. Takut rame coach, nanti kalau rame nanti saya belum siap coach, karena saya masih punya activity A, B, C, D, E. Saya masih doing bisnis dengan MLM lah, saya masih doing bisnis, saya masih harus bantu adik-adik saya ya, doing bisnis saya itu nggak cuma di usaha saya yang sekarang, tapi saya masih ikut kerja dengan orang lah atau apalah segala macam. Jadi banyak banget waktu mereka itu apa namanya terbuang begitu saja, dan padahal waktu itu nggak bisa loh kita apa kita korupsi ya. Waktu itu nggak bisa kita korupsi, karena waktu itu kalau kita korupsi waktu, kita ada malas di situ, waduh, makin panjang lagi kita menjadi orang sukses ya kan, jangan sampai ya, kita harus bener-bener pinter untuk memanage waktu kita, karena waktu kita sama, saya 24 jam, kamu pun juga sama, kita bekerja minimal di 8 sampai 16 jam, kalau pengusaha rata-rata bisa sampai 18 jam. Saya sempat kerja itu sampai bener-bener 22 jam, enggak 24 jam juga sih. Dan itu lama banget saya kerjain. Kenapa? Karena memang saya pengen someday saya pengen kerjanya cuma sebentar, tapi bisa saya nikmatin sepanjang waktu. Nah itu yang membuat kita terpacu dan terpicu. Gara itulah trigger-trigger itulah yang membuat saya jadi semangat. Jadi kalian harus percaya diri ya. Harus percaya diri, saya mampu, saya bisa, saya pasti bisa. Supaya apa? Supaya bisnis kalian juga akan bisa sustain dan bisa berjalan. Cara mengatasi kegagalan itu seperti apa sih? Ini nih. Yang pertama, mungkin kalian udah pernah dengar saya sempat bagaimana sih kita untuk percaya diri dan bagaimana sih kita bisa keluar dari masalah kita. Yang pertama, terima masalahnya, terima kegagalan itu. Ya, ketika kamu sudah menerima kegagalan tersebut, ketika kamu sudah menerima masalah tersebut, diterima, diikhlaskan. Ya, saya terima, terima kasih. Kamu sudah hadir dalam diri saya. Hei, masalah sudah cukup ya. Saya sekarang sudah sadar, saya sudah tidak butuh kamu di diri saya. Kamu keluar, kita rilis, kita cleansing masalah tersebut, buang jauh-jauh masalahnya, dan akhirnya masalah itu tidak jadi masalah. Karena masalah terjadi karena kita sendiri yang merasa dia ada di sini. Karena masalah ada karena kita yang merasa masalah itu hadir dan ada di sini. Jangan salah, bisa jadi masalah itu kita sendiri yang menariknya kan? Kan kita nggak mau jadi masalah. Masalah, kegagalan, ketidaksukaan dan lain itu, pokoknya apapun yang kalian kalian menurut kalian itu masalah yang membuat kalian gagal, itu terima dulu. Habis diterima jangan lupa dihilangkan, dibuang jauh-jauh ya, jangan sampai hadir lagi. Terus kemudian belajar dari pengalaman. Jadi teman-teman, saya yakin banget kalian sudah punya pengalaman dari kalian sekolah ya, terus kuliah, terus bekerja, usaha sendiri sampai sekarang. Udah pasti kalian tuh sudah punya pengalaman-pengalaman hidup. Nah, pengalaman-pengalaman itu catat. Pengalaman-pengalaman itu jangan cuma sekedar lewat aja, gak dimanfaatkan. Dimanfaatkan, teman-teman. Bagaimana cara memanfaatkannya? Dengan pengalaman itu kita bisa memfilter sesuatu, teman-teman. Contoh misalkan punya pengalaman apa namanya tidak disukai orang. Ini masalahnya apa? Oh, ternyata saya sombong. Oh, ternyata saya kurang ramah. Nah, di situ kalian mulai harus ambil sikap, saya harus tidak sombong, saya harus tidak ramah, saya harus ramah gitu ya. Sehingga dari pengalaman-pengalaman tersebut biar saya tidak dibenci sama orang, saya disukai sama orang. Nah, itu yang membuat menjadi kita akan apa namanya mengkayakan ilmu dari pengalaman. Karena pengalaman itu akan menjadi guru yang berharga buat orang yang mengerti. Yang nggak mengerti, pengalaman itu akan lewat begitu saja. Besok gagal lagi, di situ lagi gitu. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan kalian yang sekarang di sini hadir, pengalaman adalah guru besarnya kalian dan kalian bisa ngambil dari pengalaman tersebut untuk menjadi lebih baik lagi.
Amin ya. Kemudian jangan lupa yang ketiga adalah bangkit dan coba lagi. Ketika kamu gagal, jangan lupa berdiri, jangan lupa berjalan dan bangkit lagi, lari lagi menuju tujuan yang sudah kamu tentukan. Karena hidup kita semua manusia sudah punya tujuan. Jadi kalau kita sudah punya tujuan, fokus pada tujuan kamu. Ketika kita ada batu sandungan, keluar dari situ, luka bisa terobati ketika kita mau semangat dan jalan lagi. Tapi kalau luka tersebut kamu ratapi, insya Allah kamu akan duduk termenung di situ-situ aja. Nggak akan bisa berdiri dan berlari lagi menuju tujuan kamu. Ya, mudah-mudahan tujuan kamu terselesaikan di saat usia kamu sudah apa namanya ini ya, tidak muda lagi, kamu sudah selesai lah gitu dengan tujuan kamu, sehingga hidup kamu jauh lebih tenang, lebih happy lagi dengan keluarga. Amin ya. Ini saya bagiin beberapa tips untuk membangun mental pengusaha yang sukses. Bangun mental pengusaha yang sukses itu ada tipsnya, teman-teman. Ini salah satunya ya. Tadi ya, ingat ya, fokus ya kan. Tetap fokus pada satu tujuan. Jadi tujuan kalian tuh fokus di situ. Ada batu sandungan, lewatin, bangkit lagi, lari lagi menuju tujuan yang sudah kamu tentukan. Yang kedua, kembangkan keterampilan, teman-teman. Jadi kalian harus ningkatin lagi soft skill-nya, ningkatin lagi skill kalian di keterampilan manapun. Jadi dari belajar lah, mau baca buku, mau lihat video, mau lihat konten, baca berita, ataupun dari pengalaman dan lain-lain, itu kalian harus upskilling. Harus ditingkatkan lagi skill kalian, kemampuan kalian. Kalian semampu mana nih, sebisa apa nih, keterampilan mana yang harus gue pelajarin sehingga saya bisa ekspor. Ya, untuk menjadi orang expert itu lakukan satu hal berturut-turut minimal 10.000 kali. Insya Allah kamu jadi orang yang expert. Tapi untuk 10.000 kali itu berapa waktu? Nah, itu kamu yang bisa tentukan. Kemudian network. Jadi menjalin hubungan dengan orang lain itu apa namanya? Mungkin kalian kenal dengan yang namanya silaturahmi. Semakin banyak teman, semakin kita sering bersilaturahmi, semakin rezeki terbuka untuk kita semua. Betul kan? Setuju ya? Setuju. Mudah-mudahan kalian setuju. Nah, dengan network yang banyak ini teman-teman, insya Allah semua akan terbuka. Peluang usaha, peluang bisnis apapun akan terbuka lebar di sana. Makanya manfaatkan, teman-teman di sini kan punya jaringan banyak. Di grup bos UKM kan banyak sekali ya member-membernya ya. Kalian bisa tegur sapa di situ, saling bantu. Kalau punya media sosial, saling support, like, comment, share, follow, subscribe ya. Itu kan harus saling support. Dengan saling support nih banyak nih kejadian. Misalnya nih ya, ternyata kalian di situ ada apa? Kontak person atau dalam satu grup tersebut di bos UKM itu ada puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Misalkan kita ambil contoh, kita punya 1 juta network, kita sudah punya 1 juta followers, kita sudah punya 1 juta like, kita sudah punya 1 juta komentar. Luar biasa, teman-teman. Nanti kontennya teman-teman akan di blow up lagi, diramaikan lagi sama si platform. Saling bantu kan? Itulah tujuan kalau kita sudah punya network yang baik dan teman-teman yang banyak. Kemudian berani bertindak. Maaf, suara saya rada serak. Berani bertindak, berani bertanggung jawab. Jadi kalau kalian berani bertindak dan bertanggung jawab, insya Allah kalian tidak akan stuck. Kenapa? Seperti yang tadi saya bilang, begitu kesandung batu, bangkit, jalan lagi. Jangan diratapi. Berani bertindak. Ini kesimpulannya teman-teman. Dari belajaran yang barusan, kalian bisa apa namanya lihat konten ini terus-terusan sampai kalian memahami apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus saya kerjakan untuk menjadi pengusaha yang sukses, untuk menjadi pengusaha yang kaya raya. Ya. Kesimpulannya, untuk mencapai kekayaan, menjadi pengusaha yang sukses dan kaya raya membutuhkan mental yang tangguh, kemampuan yang mumpuni dalam berbagai bidang usaha, keunggulan, kesungguhan, dan kerja keras. Baik lagi ke fokus ya. Kesungguhan dan kerja keras, fokus, dan motivasi. Mudah-mudahan hal ini bisa ngebantu kalian. Jangan lupa tugasnya kalian di rumah. Kalian kalau ada masalah, terima masalahnya. Kemudian apa? Setelah diterima, diikhlaskan, kemudian apa namanya? Bilang sama itu masalah, "Hei masalah, terima kasih kamu sudah singgah dalam hidup saya. Dan saya sudah terima kamu, dan saya sekarang saat ini saya sudah pengen move on, saya pengen lebih baik lagi. Hei semua masalah yang ada di diri saya,
semua saya akan angkat, saya akan buang jauh-jauh dan jangan kembali lagi kepada saya. Mudah-mudahan kalian jadi pembisnis yang tangguh, mudah-mudahan kalian jadi pembisnis yang sukses, kaya raya. Jangan lupa aware dengan skillingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.